Tahun politik selalu menandai periode penuh gejolak dan ketegangan. Saat situasi seperti ini muncul, berbahaya jika ujaran kebencian merajalela, karena dampak negatifnya bisa sangat merusak. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk selalu waspada terhadap ujaran kebencian yang berpotensi membawa kerugian. Indonesia saat ini berada dalam tahun politik, sebuah masa yang rawan terhadap penyebaran ujaran kebencian. Hal ini dikarenakan meningkatnya intensitas komunikasi politik di platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, Threads, dan YouTube, serta ruang publik lainnya. Ujaran kebencian dapat memiliki dampak yang sangat negatif, mulai dari memicu konflik hingga menimbulkan kekerasan, bahkan meningkatkan intoleransi. Ujaran kebencian pada dasarnya adalah tindakan merendahkan atau mencela seseorang atau kelompok tertentu dengan maksud melecehkannya. Dalam konteks agama, politik etnis, pilihan politik, gender, atau disabilitas, ujaran kebencian dapat muncul dalam bentuk kata-kata, tulisan, atau gambar. Sebagai contoh, menyebarkan berita palsu dengan maksud menyerang individu atau kelompok tertentu adalah salah satu bentuk ujaran kebencian. Dalam politik, ujaran kebencian sering digunakan untuk memprovokasi orang lain agar melakukan kekerasan atau merusak nama baik seseorang atau kelompok demi kepentingan politik tertentu. Penting untuk dipahami bahwa ujaran kebencian memiliki potensi merusak masyarakat. Jika dibiarkan, ini bisa memicu konflik dan kekerasan di masyarakat. Lebih parah lagi, ujaran kebencian yang dibiarkan berlarut-larut akan meningkatkan intoleransi dan diskriminasi, terutama terhadap kelompok rentan. Ini pada gilirannya dapat mengancam kerukunan dan persatuan nasional serta merusak iklim demokrasi di Indonesia. Agama Islam dengan tegas melarang dan mengharamkan ujaran kebencian. Hal ini karena praktik tersebut membawa kerusakan yang besar. Al-Quran mengingatkan bahwa mencela, mengadu domba, dan menyebarkan fitnah adalah tindakan tercela. Dalam Islam, umat diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Oleh karena itu, ujaran kebencian yang termasuk dalam kategori tindakan tercela harus dihindari. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Qalam ayat 10-11. Janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi berkepribadian hina, suka mencela, berjalan kian kemari, menyebarkan fitnah atau berita bohong. Al-Wahidi dalam tafsir Al-Basit jilid 22 halaman 82 disebutkan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa orang yang menyebarkan fitnah atau adu domba akan mendapatkan dosa dan hukuman di akhirat. Kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Adapun makna masya'in bin namim adalah orang yang suka menyebarkan berita bohong atau fitnah adalah orang yang berjalan di antara manusia untuk merusak hubungan antara sesamanya. Orang seperti ini akan menyebarkan berita bohong atau fitnah tentang seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk memecah belah di antara sesama anak manusia. Jaga lisan adalah salah satu perintah agama Islam untuk menjaga kehormatan pribadi seseorang. Ini berarti tidak boleh melakukan ujaran kebencian yang berlandaskan agama, ras, atau golongan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 3 halaman 156 juga menegaskan bahwa mengadu domba adalah perbuatan tercela dan dilarang dalam Islam. Orang yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan dosa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, Allah melarang seorang muslim untuk mengolok-olok orang lain, baik di dalam maupun di luar Islam. Hal ini karena mengolok-olok seseorang merupakan tindakan yang merendahkan martabatnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Mengomentari ayat ini, Syekh Yahya Al-Harasi dalam kitab Ihkam Al-Quran menyebutkan ayat tersebut merupakan larangan mengolok-olok orang lain dan merendahkan martabat manusia. Pasalnya, bisa jadi orang tersebut lebih baik keadaannya di akhirat dari orang yang mengolok-oloknya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dalam ayat ini untuk mencela orang yang tidak pantas dicela, karena hal tersebut merupakan makna dari ejekan. Allah mengabarkan bahwa meskipun orang tersebut lebih tinggi derajatnya di dunia, tetapi mungkin orang yang dicela lebih baik di akhirat dan lebih baik di sisi Allah. Terakhir, penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia untuk menyadari bahwa ujaran kebencian adalah ancaman serius bagi demokrasi dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk mencegah
dan menanggulangi ujaran kebencian agar kita dapat memelihara kerukunan dan persatuan dalam masyarakat kita.